Yep, teh. Halo, selamat siang, sahabat Lovin Hai. Apartemen. Ketemu lagi di hari Kamis Hari bahagia, Kamis ya Kamis ceria. Kamis gitu. ceria, bajunya kok hitam-hitam. Kayak Kamis berkabung ya. Kamis berkabung ya. Tapi bajunya hitam-hitam enggak kok di sini Ya. biar terlihat lebih seragam aja Asik. gitu kan ya. Betul. Bajunya hitam, artinya pink ya. Hatinya pink, tetap kok kita selalu ceria di Harus setiap ceria. harinya. Walaupun stres pandemi, walaupun stres karena PPKM di mana-mana dibatasi ya. Tapi kita mah selalu bahagia gitu. Selalu bahagia, kunci Iya. bahagia bersyukur. Jadi Nah, memang harus itu. selalu balance antara sabar, syukur itu memang harus selalu ada ya, Teh, Harus ya? selalu ada. Buat kehidupan kita. Biar apa? Tetap happy. Karena Nah, kehappian itu. itu, kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Nah itu, kalau ya. bukan kita lagi yang menciptakan kebahagiaan, siapa lagi ya? Orang lain kan malah pergi. Ya itulah mungkin pria-pria yang pernah disakiti ya, mohon dimaklum. Kayak gitu. Nah hari ini ketemu lagi di Kamis Ceria. Ya. Tentunya sebelum sambil yang udah nonton kita sebelumnya ya, kenalin dulu nih, kita belum kenalin diri ya. Gitu. Sebenarnya Yani juga udah sempat buat live IG ya di 2 minggu yang lalu, mungkin udah pada lupa. Kenalin sekali lagi, saya Yani bersama rekan saya Syam Syam atau John. atau John. Bisa Ya. juga Iip. Kadang kita kasih panggilan kesayangan Icam gitu ya. Jadi kalau di properti emang namanya banyak gitu ya. Iya, banyak nama panggung kayak gitu ya. Panggilnya Teteh aja ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Soalnya lebih tua. Padahal bedanya cuma 3 bulan ya, tapi sama. ya udahlah ya. Kakak lah. Mm-mm. Lebih tua. Nah hari ini kita mau ngapain atuh, Mang Iip, Mang Icam? Ya paling dikit-dikit kita share terkait sekarang kondisi di Jatinangornya itu sendiri seperti Iya. apa, Lopinnya itu sendiri seperti apa, apalagi buat teman-teman yang memang ada rencana buat investasi khususnya di bidang properti deh. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita share, apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya, khususnya buat teman-teman yang lagi pada nonton ya. Iya, betul Nonton nggak? banget. Nah, selain itu mungkin sekalian kita juga bakal ngasih solusi ke beberapa teman-teman yang memang sudah ingin berinvestasi, Betul, gitu kan. Tapinya saya itu masih di rumah terhalang PPKM, kaditu kadiem menisesah gitu ya. Artinya? Kesana kesini susah banget gitu. Mencoba menerjemahkan gitu. Ya mungkin kita di sini bisa ngasih solusi apa aja sih langkah-langkahnya biar tetap Iya. bisa investasi walaupun masih ya Dalam kondisinya kondisi. PPKM gini ya. Kayak Betul. gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk masalah investasi, apalagi di properti, apalagi di Jatinangor, terlebih di Lopin, Iya, di kondisi sekarang pun itu masih sangat fleksibel itu ya. betul. Jadi betul. dalam artian kita nggak usah mikirin, wah ini kan lagi ini, selama Anda punya Selama mari. mungkin budget-budget yang biasanya dipakai liburan ternyata Ya. mending dipakai buat investasi Iya, properti aja. Betul. Apalagi sekarang momentumnya kan gini ya, Teh ya. Iya. Jadi yang tadinya kita misalkan kita nyisin budget buat liburan atau misalkan buat shopping buat apa, karena memang Iya. kondisinya lagi PPKM, segala sesuatunya ditutup termasuk tempat wisata dan sebagainya. Iya. Mending beralihkan ke sini aja. Nah, mending beralih aja ke investasi properti. Betul. Kalau investasi properti itu pastinya lebih aman juga. Lebih Betul aman, nggak? terus keuntungannya bukan cuma buat saat ini. Betul. Buat kedepannya pula nggak kerasain ke kita, bisa kerasain nanti sama anak, Nah, bahkan sama cucu itu. gitu kan. Selanjutnya lagi sampai cicit dan Takutnya tadi turunan-turunan kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga, saya sama Teh Yani bisa manjang di Amin gitu. Jadi yang masih punya budget sisa 77 kemarin di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, nah boleh dialihkan ke apartemen. Iya, bisa lewat saya. Iya, bisa lewat Iip dengan Instagramnya apa Iip? Lovin Apartemen Jatinangor. Lovin Apartemen Jatinangor, atau bisa melalui saya Yani dengan Instagramnya Lovin Apartemen _BDG, singkatan dari Bandung, bukan Badag ya gitu. Bisa Pak ya. Oh ini ada pertanyaan dari Melinda Kurniawan. Waduh. Bagaimana caranya Kak agar bisa konsisten dalam berinvestasi di tengah adanya pandemi sekarang, terutama dalam berinvestasi di bidang properti? Nah mungkin dari Icam ada solusinya nih buat Kakak Melinda Kurniawan.
Kak Melinda. Jadi Iya. kalau misalkan kita berinvestasi di tengah pandemi seperti ini, sebetulnya memang gimana ya? Bisa dikatakan susah gampang mungkin seperti itu. Iya. Karena memang kita juga harus melihat beberapa aspek gitu kan. Pertimbangan kita terkait misalkan untuk cara memilih propertinya yang seperti apa, siapa developernya, Nah, itu. lokasinya di mana gitu kan. Karena memang itu yang nantinya Menunjang menentukan nilai properti kita ke depannya atau nilai investasi kita ke depannya. Betul Sekalipun misalkan banget. kondisi sekarang kita lagi pandemi, kita susah kemana-mana, mau cek lokasi itu susah gitu kan, mau lihat kondisi di kawasannya itu susah. Tapi kita lihat yang pertama developer, lokasi. Yang namanya Jatinangor, siapa sih yang nggak kenal gitu Nah, kan? betul banget. Jatinangor siapa yang nggak kenal? Di sini kita ada 4 universitas besar, IPDN, Unpad, Ikopin, ITB. Dengan Itu total mahasiswa berapa? lebih dari 70.000 Iya. mahasiswa. Dan itu istilahnya gini, dari Sabang sampai Merauke, orang-orang pada kenal, orang-orang pada mau untuk sekolah di 4 universitas Iya. yang ini gitu, salah satu 4 universitas ini. Itu salah satunya. Iya. Yang kedua, infrastruktur penunjangnya di kita. Sekarang tol Cileunyi itu udah ada. Yang sekarang lagi dibangun ada tol Cisumdawu. Cisumdawu yang hubungkan Iya. nanti Jatinangor ke area itu apa? Kertajati. Kertajati. Iya. Kertajati. Jadi memang kalau misalkan melihat peluang, melihat potensi ke depannya, Jatinangor ini bakal jadi kawasan yang memang katakanlah berpotensi sekali untuk Iya. bidang-bidang Untuk properti. Apalagi untuk pengembangannya pengembangan. itu memang sangat pesat kalau di Jatinangor sendiri. Seperti Makanya kadang Jatinangor itu dijulukinya sebagai kecamatan mandiri. Mata gitu. mandiri. Jadi gak masuk Sumedang ya? Enggak, itu sepertinya tetap diakui sebagai Sumedang. Tetap gitu diakui ya. sebagai Tetap Sumedang. diakui. Ya, karena kalau saya sendiri orang Jatinangor asli nih ngurus-ngurus KTP, ngurus NPW masih ke Sumedang gitu, belum ke Bandung gitu. Insya Allah masih diakui sebagai Sumedang. Kayak gitu. Jadi mungkin itu ya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Melinda Ya, Kurniawan. mudah-mudahan itu bisa memuaskan lah jawabannya. Kalau yaitu jangan lupa itu kalau kita mau beli properti dan tadi sudah disebutkan lokasi udah yang paling utama. Kemudian lihat developernya siapa nih yang ngebangun, lihat portofolio sebelumnya, project apa saja yang sebelumnya sudah dibangun kayak gitu. Itu sebenarnya yang menjadi hal utama yang perlu diperhatikan ketika akan berinvestasi apartemen gitu. Kalau misalkan mengenai cara bayar nih, biasanya Betul. itu kan yang udah paling krusial gitu, yang udah paling menentukan saya bakal beli apa enggak setelah lihat lokasi. Lokasi cocok nih gitu, developer juga cocok, mungkin lebih ke cara bayarnya, Betul. lebih ke harganya nih yang sekarang cocok atau enggak Betul. gitu. Jangan khawatir karena kalau untuk cara bayar kita masih fleksibel di sini gitu. Jadi masih kita bisa bantu untuk beberapa pengajuan kayak gitu. Jadi tong hariwang kasar nama Betul. kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di masa pandemi seperti ini ya, Teh ya. Iya. Jadi di masa pandemi seperti ini sebetulnya ini adalah momentum untuk Betul. teman-teman berinvestasi khususnya di bidang properti. Kenapa? Karena satu-satunya investasi untuk di hari ini zaman Betul. sekarang gitu kan yang memang aman itu ya salah satunya di properti gitu Iya. kan ya untuk masalah investasi itu. Betul. Jadi memang sekarang udah yang paling aman tuh itu investasi di properti. Karena memang kita kan itu tadi untuk keuntungannya pun ada yang jangka pendeknya, jangka Iya. panjangnya pun demikian. Jangka Iya. pendeknya misalkan kita seperti ini sekarang. Harga naik lagi gitu. Apalagi kalau nilai investasi tol Cisumdawu itu ya yang
ambil kata 1.000 aja masuk di sini gitu kan yang gimana? Ini udah penuh semua Udah ya penuh semua, sewaannya gitu kan. gitu, untuk unit di tower satunya. Dan jangan khawatir ngomong-ngomong tadi soal sewaan, misal kak saya mah orang jauh, saya mah orang luar kota, bukan orang Bandung, susah nih cari waktu kalau buat ngurus unit saya, gimana nih solusinya biar unit saya bisa tetap kesewa gitu. Jangan khawatir karena kita di sini punya rental manajemennya sendiri, betul ya Ican ya? Untuk kita sama PP buat yang sewa-sewakan, Betul. rental manajemennya ada. Kemudian kita juga kerjasama sama Travelio. Betul. Selain itu kita juga kerjasama sama Mamikos nih. Tiga komponen buat kita bisa kerjasama itu bisa ngebantu unit kakak, teteh, bapak, ibu sekalian ya buat bisa disewakan. Jadi yaitu balik lagi tong hariwang kalau Betul. buat sewa-sewa pasti kita bantu Betul. gitu. Apalagi kalau misalkan lagi masa-masanya normal ya Teh. Iya. Biasanya kan kalau misalkan anak-anak kampus di sini sekolah ya pada di kampus semua pas Nah, normal. itu. Apalagi kalau misalkan lagi ada kegiatan-kegiatan kayak misalkan kegiatan tahunan, ada penerimaan mahasiswa baru, Betul. ada kelulusan, itu Betul. biasanya penginapan atau kos-kosan yang di sini biasanya pada penuh gitu ya. Udah pada penuh. Pada penuh. Ini seorang orang Jatinangor, Iya, tahu betul. kondisinya di Jatinangor. Betul. Dan sekarang itu di Jatinangor nggak dipungkiri ada beberapa hotel ya. Tapi kalau buat orang tua mahasiswa sekarang, terutama lagi penerimaan mahasiswa baru nih yang mau registrasi ke Unpad ya, itu malah lebih milih apartemen buat nginep. Gitu. Kenapa tuh Teh? Kalau mereka lebih pilih apartemen, soalnya di apartemen itu udah ada dapurnya sendiri. Iya, Gitu. iya. Jadi untuk beda sama hotel yang memang dia kan harus ke pantry-nya ke bawah gitu kan. Kalau ini ke apartemen kan sudah ada dapurnya sendiri, dan apartemen itu biasanya bisa dihuni di satu unitnya lebih dari 2 orang. Beda sama hotel yang cuman ya bisa mentoknya di 2 orang. Kalau Betul, apartemen betul. kan bisa misalkan lagi ibu, bapak sama anaknya satu, nah tiga-tiganya bisa nginep di satu unit yang sama tanpa charge tambahan kayak gitu. Itu untungnya di apartemen aja. Nah itu. Saya jadi inget cerita Teh. Jadi Gimana? beberapa bulan ke belakang mungkin ada teman saya yang share katanya gini. Ini ada orang yang mau sewa unit di dia gitu kan ya, mau sewa unit di dia selama 1 minggu Teh. Iya. Selama 1 minggu. Mungkin dia dari daerah ya lain Iya, sebagainya. iya. Pas ternyata ketemu itu lebih dari 1 mobil. Lebih 1 mobil. Ya 2 orang apa 3 biasanya mobil gitu kayak kan ya. gitu ya. Dan yang paling lucu apa? Mereka bawa beras deh, Bawa beras, aduh, udah Jadi, istirahat buat sebulan di makan, sini ya. iya, buat makan beberapa hari itu mereka Iya, masak gitu kan. masak, Masak betul, saking, betul. saking niatnya bawa beras sendiri Iya, dari rumah. iya. Nah, itu mungkin salah satu keuntungan di apartemen seperti itu Iya. ya. Kalau di hotel kan mana bisa Mana bisa masak beras di kamar hotelnya ya, masak gitu beras, beda. ya masak nasi ya. Masak nasi ya dari beras kan. Dari beras. Ya, gitu. Nah, kalau di apartemen itu karena punya dapurnya sendiri. Iya, betul. Si beras itu ya bisa dimasak nasi di unitnya gitu. Terus nih lanjut lagi, ada pertanyaan lagi nih dari Alma Aksara. Tips sukses dalam berinvestasi apa Kak? Kemudian bagaimana minat mahasiswa di masa pandemi sekarang Kak? Nih mungkin bisa dibantu dijawab nih. Betul. Icam. Kalau misalkan masalah tips-tips udah dari tadi ya kita Iya. bahas masalah tipsnya apa, yaitu tadi salah satunya kita lihat dulu siapa developernya. Iya, betul. Siapa developernya, terus kita lihat lokasinya seperti apa, Betul. gitu kan. Setelah lokasi apalagi kita lihat fasilitasnya. Iya. Karena gak memungkiri kita beli apartemen misalkan mahal-mahal gitu kan, atau misalkan kita sewa apartemen mahal-mahal tapi fasilitasnya minim buat apa gitu Nah, kan. itu. Makanya sekarang banyak yang beralih itu di Jatinangor, anak mahasiswa nih rata-rata dari kos-kosan pindah ke apartemen itu apa? Mereka berharapnya dari segi fasilitas yang Fasilitasnya lebih ketimbang di kos-kosan gitu Iya, kan ya. Makanya betul. sekarang di Jatinangor itu sendiri nggak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa itu udah beralih nih. Beralih ya. Mulai beralih dari kos-kosan biasa Iya. karena udah mulai ke apartemen. Ke apartemen. Gitu. Mm-mm, Dan karena- yang selanjutnya infrastruktur. Iya, infrastruktur Harus benar dilihat juga. banget. Infrastruktur. Kita kalau misalkan developernya bagus, Iya. gitu kan, fasilitasnya bagus, Betul. konsepnya bagus, tapi infrastruktur pendukungnya atau misalkan akses untuk masuknya pun susah. Iya, Buat masuk apa? gang-gang kecil Heeh. gitu ya. Aduh. Nah, untungnya Lopin ini lokasi kita ada di pertengahan 4 universitas besar. Iya, Main road lagi. betul. Nggak usah masuk-masuk lagi, tinggal selangkah gitu kan ya. Lihat lirik langsung ke kiri, Nah. langsung kelihatan Lovin apartemen. Betul. Gitu. Jadi memang salah satu keuntungan seperti itu. Apalagi yang
mungkin bisa diterapin juga untuk saat ini. Jadi kita harus lihat juga momentum teh. Iya. Momentum. Dan ini salah satu momentum terbaik teman-teman yang memang mau berinvestasi khususnya di properti. Kenapa? Karena di masa pandemi ini yaitu tadi banyak developer yang mengeluarkan promo-promo menarik. Nah, betul nggak, Teh? itu betul banget. Promo dikeluarin semuanya pokoknya pas pandemi ya. Makanya jangan sampai nunggu lama, apalagi nunggu nanti saya mau nunggu kondisinya kembali normal lagi aja gitu kan ya. Kalau misalkan nunggu kondisi lagi normal kembali, harga pun udah pasti normal lagi. Gak bakal ada yang namanya promo-promo Covid, betul nggak, Teh? Betul. Makanya kalau misalkan buat teman-teman yang memang masih ragu dengan keadaan sekarang, saya mau nanti aja pas normal, mau nanti aja misalkan kegiatan lain sudah normal. Menurut saya Insya Allah harganya juga udah kembali normal kayak gitu. Bahkan bisa naik. Iya, karena kalau kita kenaikan harga masih tinggi karena sekarang masih pembangunan. Mumpung nih belum topping off, belum serah terima kunci gitu kan. Jadi kita masih punya capital gain, itu selisih harganya kayak gitu. Nah, itu justru yang jadi kesempatan buat beli apartemen sekarang gitu. Banyak yang nanya. Nah, kemudian ini ada yang nanya lagi nih, ada promo nggak, Kak? Ya, nanya gitu. Harga Covid gitu. Gimana nih, ada promo nggak bulan ini, Icam? Ya, yang tadi kita bilang di awal ya. Iya. Ini momentum terbaik teman-teman buat berinvestasi. Betul. Promonya apa? Biar makin penasaran, monggo langsung hubungi. Iya. Untuk info detail promonya jangan lupa hubungin Instagram Yani di Lovin Apartemen _BDG atau Instagramnya Icam di Lovin Apartemen Jatinangor. Mangga kita kasih info sebanyak-banyaknya, detail harga, diskon berapa, spesifikasi unit apa aja. Kita kasih semuanya. Info mah gratis, mangga tanya dulu aja. Dan satu hal, jangan sampai ada ketakutan gini, saya gimana ya nanya-nanya, takutnya ntar nggak jadi beli dulu, nggak usah gitu kan. Kalau misalkan sama kita, toh itu memang jadi kewajiban kita gitu kan ya, untuk melayani teman-teman yang memang memerlukan investasi atau misalkan memerlukan informasi terkait Lovin itu sendiri gitu kan. Itu udah jadi kewajiban kita kok. Jadi jangan sampai ada rasa sungkan, rasa malu atau apa, takutnya nanti saya nggak jadi, nggak apa-apa. Ya itu tadi kata Teh Yani, nanya-nanya gratis. Gitu kan. Kecuali kalau misalkan mau ngasih kopi ya gak jadi masalah. Nah, itu. Kalau ya itu balik lagi, kalau apartemen kayak berkaitan sama tanah kayak rumah gitu, jodohan gitu kan. Mudah-mudahan setelah kita kasih info, ternyata saya cocok di Lovin Apartemen. Mungkin ini jodoh saya di Lovin Apartemen gitu kan. Amin. Nah, itu mungkin bisa kita beda lagi ke depannya gitu. Entah itu buat kelanjutan pemilihan unit dan sebagainya gitu. Ini ada yang nanya lagi dari Kak Aji Ayoma 16. Itu ada logo BNN kerjasama atau gimana ya? Katanya gitu. Oh, lupa nih ya. Oke. Jadi memang kalau misalkan lihat, kita kan pasti ya, kita beli itu pengen ada yang berbeda. Betul. Apa yang kita miliki kita pengen beda sama yang lain gitu kan ya. Terutama beda hal di sini dalam hal positif. Buat nanti menunjang nilai unit yang kita miliki. Nah, bedanya di Lovin gitu kan, khusus dari PP Property, kita sekarang alhamdulillah udah bekerja sama dengan 2 instansi besar. Yang pertama dengan BNN. Ini udah jelas ya, ada terpampang di sini. Dan yang kedua kita dengan Kompas Gramedia. Kompas Gramedia. Nah, BNN itu sendiri di sini kita istilahnya sebagai pengamanannya mungkin seperti itu bisa jadi ya, karena kita nggak bisa mungkiri bahwa untuk saat ini khususnya di masyarakat kita gitu kan, masih banyak kekhawatiran ketika si anaknya, karena di sini pasarnya pasar mahasiswa, si anaknya ketika masuk ke suatu lingkungan apartemen, katakanlah apartemen katanya terlalu bebas dan sebagainya, itu masih ada banyak kekhawatiran dari orang tua seperti hal demikian. Nah, dengan adanya BNN, Badan Narkotika Nasional itu sendiri, nah mudah-mudahan kedepannya itu bisa sedikit meminimalisir. Mungkin kalau mencegah 100% gitu kan ya agak sulit karena kita juga sama-sama manusia ya, pasti ada celah, tapi setidaknya di lingkungan pendidikan di Jatinangor ini kita ada kerjasama sama BNN meminimalisir tingkat penggunaan narkoba minimal di penghuni Lovin Apartemen ini. Betul, amin, gitu, amin. Jadi memang ini jadi salah satu keuntungan buat nanti para orang tua yang udah beli di sini dari segi kenyamanan, dari segi keamanannya.
dijamin gitu, terjamin Dijamin. karena memang di sini kita bekerja sama juga salah satu tadi dengan BNN. Dan Iya. untuk para pemilik unit di sini misalkan wah saya anak udah pada gede gitu kan, nggak Iya. mungkin buat kuliah lagi. Nanti misalkan kedepannya mau disewa-sewakan itu jadi nilai tambah sebetulnya. Betul. Nilai tambahnya apa yang tadi ketika si orang tua mau menyewa unit bapak sama ibu buat anaknya, mereka gak bakalan berpikir lagi di sini aman atau tidak. Nah, itu Gitu kan ya, benar banget. udah terjamin dengan BNN Betul. gitu. Makanya memang ini jadi salah satu keuntungan bagi para pemilik unit nanti di sini ataupun untuk penghuni di Lovin itu Di sendiri. Lovin apartemennya. Terus kita Jadi, juga tadi kan kerjasama dengan Kompas Gramedia ya Teh ya. Iya, betul. Lingkungan kampus pasti butuh yang namanya akses untuk belajar lah Iya. gitu kan ya. Baik Referensi itu dari buku-buku ya. buku-buku. Nah, kita kerjasama dengan Kompas Gramedia. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu bisa istilahnya download atau misalkan upload Iya, ya, buku-buku. lebih dari 20.000 judul 20.000 buku ya. judul Soalnya buku. kalau buat sekarang mahasiswa udah jarang lihat ya mahasiswa bawa buku tebal-tebal ke kampus. Mereka tinggal bawa dari iPad-nya, tinggal bawa dari handphonenya, semuanya bahan untuk belajar udah di situ gitu. Betul. Makanya dari situ kita kepikiran buat kerjasama nih sama Kompas Gramedia sebagai nilai tambah nanti bagi para penghuni Lovin apartemen biar bisa lebih praktis aja kayak Betul. gitu dalam mencari bahan-bahan buat belajarnya gitu. Sekalian tadi juga mungkin kita udah kasih sedikit informasi tentang keamanan menyambung dari pertanyaan yang Kak Alma Aksara, Kak, untuk sistem keamanan Lovin apartemen gimana gitu ya, udah tadi dijawab. Betul. Gitu. Untuk keamanannya kita udah ada kerja sama BNN itu untuk keamanan, untuk meminimalisir penggunaan narkoba minimal bagi para penghuni Lovin apartemen. Kalau untuk keamanan di lingkungannya sendiri mungkin lebih ke protection sistemnya. Betul. Gitu ya, itu kita tentunya udah CCTV full 24 jam. Kemudian kalau mau masuk unitnya tentunya kita perlu akses card ya. Betul. Yang di tap di liftnya, jadi nggak bisa sembarang orang bisa keluar masuk kayak gitu kurang lebih. Untuk security-nya pun yaitu kita pakainya yang well trained ya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir untuk keamanan, kenyamanan kita pasti lakukannya diperhitungkan secara detail kayak gitu. Ayo mungkin kalau ini ada yang nanya lagi dari Aji_Ayoma 16 tadi Waduh. nanya lagi nih, lokasi di mana tepatnya Kak nih kayak gitu. Ini udah berulang kali kita jelaskan mengenai lokasi ya gitu. Lokasi kita sekali lagi jelaskan, kita lokasi itu di Jatinangor. Itu tepatnya dikelilingi sama 4 kampus besar, Unpad, ITB, IKOPIN, IPDN, yang total mahasiswanya itu sampai 70.000 mahasiswa. Kalau buat pusat pembelajaran kita deket sama Gria, Betul. kan? Kemudian deket juga sama mall yaitu Jatos. Jatinangor. Jatinangor Town Square. Kalau untuk rumah sakit kita deket sama AMC, itu rumah sakit besar juga. Kemudian kalau untuk akses jalan kita juga dekat sama yang tol Cileunyi sama tol Cisumdawu gitu. Kurang greget apalagi nih Jatinangor Ngeri. buat investasi di sini gitu. Apa yang kalian mau cari ada di sini gitu. Tapi tergantung gini Teh, kalau misalkan kita lagi kegiatan di luar ya, kalau misalkan Iya, pas betul, dulu betul. tuh pas waktu-waktu normal gitu kan, Iya. kita kan kegiatan sempat di JCC dan lain sebagainya. Kadang kala orang-orang tuh gini Teh, ketika kita sebutkan Jatinangor, mereka Iya. itu nggak paham, nggak Nggak ngeh. paham. Bener, Jatinangor bener. itu di mana loh gitu kan? Nah, itu. Saya nggak tahu Jatinangor. Tapi ketika disebutin clue-nya bahwa depan IPDN, depan Unpad gitu kan. Oh iya saya tahu. Nah, saya tahu bener kayak gitu Ya langsung. bener kan? Bapak tahu Unpad, Nah. Bapak tahu ITB, Bapak tahu IPDN, ya di situ. Gitu. Jatinangor tuh itu gitu kan. Soalnya Kayak gitu. orang Indonesia mana ada yang nggak tahu itu Unpad, Nah, nggak tahu betul itu banget. IPDN, nggak tahu itu ITB, itu ITB. semuanya pasti tahu gitu kan. Terus kalau misalkan Betul. terkait dengan lokasi detailnya, misalkan yang dari arah Jakarta keluar tol Cileunyi gitu kan, tol Cileunyi langsung arah ke Sumedang aja. Iya. Nanti ada lewatin beberapa kampus yang tadi disebutkan. Iya. Yang pertama itu ntar ada IPDN IPDN, dulu. IKOPIN, ITB, Unpad, nanti ada putar arah, langsung putar arah. Nah, putar arah, betul. arah balik lagi nih. Nanti ada Jatos, setelah Jatos ada Gria, serta samping Gria. samping- Main road, pinggir jalan Betul. gitu kan. 700 meter dari Jatos, Nah, lihat ke kiri,
ketemu Lovin Apartemen gitu. Jangan nengok kanan kiri ya teh. Iya, jangan tengok kanan kiri, ke kiri aja nengoknya ya. Tapi jangan lupa sambil lihat depan juga gitu. Lihat ke kiri, oh itu Lovin Apartemen. Betul. Mampir gitu. Mampir ketemu ketemu siapa? Iya, ketemu sama Iip, ketemu sama Yani. Betul. Kita dealing di situ ya. Gitu. Masih banyak yang nanya tuh. Yang banyak sekarang tadi promo udah sempet dijawab ya buat Kak Melinda Kurniawan. Kita kalau promo itu sekarang lagi ada promo DP 0% untuk cara bayar KPA gitu. Detailnya informasinya karena itu harus hitungan dan lebih detail, boleh nanti bisa dihubungi ke Yani atau ke Iip gitu. Kalau kalian menghubungi Instagram kami, di situ udah tercantum juga nomor handphone kita. Betul. Ya gitu. Insya Allah kalau kita mah fast respon 24 jam 24 gitu. jam. Nah, itulah uniknya marketing tuh di sana. Iya, Unik, seninya marketing. Harus on 24 jam ya. 24 jam. Jadi Iya. kerjanya gak kenal waktu ya. Betul. Lagi di WC pun ada telepon. Halo. Halo. Selamat siang, sama Yani, ada bisa dibantu mengenai Lovin Apartemen ya gitu ya. Nah, ini nanya lagi nih, untuk desain bangunannya gimana Kak gitu. Ini mau masuk ke konsep ya? Masuk ke konsep kalau ini mah desain bangunannya kayak gimana Kak? Jadi kalau misalkan berbicara masalah desain, kita tuh di sini memang guide juga apa ya istilahnya tuh kalau itu tuh arsitek. Jadi arsiteknya itu yang memang biasa, kalau dulu saya dapat dari atasan saya yang memang biasa untuk high rise building ya. High rise building. Iya. Terus memang beliau juga pernah bikin ngarsitekin bangunan-bangunan yang ada di Singapura. Iya. Jadi itu kalau namanya misalkan Abodai. Nah, itu dia Iya. Abodai. Jadi beliau itu memang setara katanya dengan Ridwan Kamil. Iya, betul. Bapak Gubernur Jawa Barat itu. Betul. Jadi memang kalau misalkan dari segi desain dan lain sebagainya, itu gak bisa dipungkiri ini jauh berbeda dengan kompetitor kita yang udah berdiri di sini. Betul. Bahkan kadang-kadang Lovin ini bisa jadi nanti sebagai ikonnya Jatinangor. Betul banget. Betul. Ngomongin soal desain bangunan juga kita yang pastinya beda sama apartemen Beda. kanan kiri tetangga. Betul. Gitu. Kalau kita di sini, kalau kalian mampir nih, boleh Kak Melinda buat mampir ke Lovin Apartemen, itu bisa lihat bangunan kita itu desainnya terlihat lebih melengkung. Betul. Gitu. Selain itu kita juga ada beberapa fasilitas dari bangunan itu kayak pixelate gradation nih yang nggak dipunyai sama tetangga apartemen kanan kiri. Pixelate gradation ini nih fungsinya buat menghalau sinar matahari masuk langsung ke unitnya. Betul. Gitu. Misalkan nih sinar mataharinya lagi dari baratnya lagi terang-terangnya gitu, lagi panas-panasnya, ke unit juga pastikan kalau nggak ada penghalang itu pasti panas banget gitu kan. Kalau di kita nih dikasih pixelate gradation biar sinar matahari nggak bisa langsung masuk ke unitnya, jadi ada sedikit penghalang filter biar unitnya nggak terlalu panas nanti gitu untuk desainnya. Selain itu juga kita juga punya ya, kalau dari desain itu ada yang namanya indirect water system ya. Kalau indirect water system itu jadi buat saluran air itu ada salurannya masing-masing. Fungsinya apa sih buat indirect water system ini? Itu buat kalau mencegah kebocoran. Biasanya kalau high rise building itu keluhan utamanya bocor. Betul. Dari kamar mandi gitu. Dengan adanya indirect water system ini kita meminimalisir tingkat kebocoran dari unit atas ke unit yang bawah. Kayak gitu. Kalau bedanya desain dari tetangga kanan kiri dengan kelebihan kita Lovin Apartemen gitu. Jadi memang PP ini cerdik ya. Iya, betul banget. Mereka itu lihat dulu apa yang jadi bukan kelemahan ya, mungkin yang belum ada di kompetitor kita yang di sekitar gitu kan. Yang belum ada di sini itu tadi yang disebutkan oleh Teh Yani, itu kita berdasarkan dari keluhan-keluhan para pemegang unit sebelumnya gitu kan di tempat-tempat lain. Mereka itu ketika ketemu dengan kita, wah Mas, saya beli apartemen kapok, kapoknya kenapa? Panas. Wah Mas, saya kapok beli apartemen kenapa? Bocor. Nah, hadirkan PP Property menghadirkan atau misalkan memberi solusi terhadap apa yang menjadi keluhan para investor selama ini gitu kan di tempat-tempat lain. Kalau di PP alhamdulillah sih selama ini gak ada ya seperti itu. Nah, yang tadi pixelate gradation gitu hadirkan, indirect toilet gitu kan kita hadirkan. Jadi indirect toilet ini memang
ini mungkin bisa jadi satu-satunya di Indonesia untuk saat ini yang sekarang apartemen yang sudah menghadirkan indirect konsep water indirect system. water system. Jadi Gitu. memang indirect water system itu jadi si itunya tuh nggak nyatu sama unit di Iya, bawahnya gitu kan. Jadi betul punya saluran banget. pembuangan masing-masing gitu. Jadi ketika ada trouble gitu Betul. kan, langsung diceknya dari paralonnya Nah. kalau nggak salah kita ya, Paralon bahasa kenaon? Paralon. pipanya, ya dari pipanya buat masing-masing unit biar langsung dicek. Itulah biar pasti kita kasih kalau kualitas bangunan kita kasih yang terbaik. Betul. Kayak gitu dari PP. Nah, masih ada yang tanya, Banyak ya. kalau di masa pandemi saat ini, dari Kak Alma Aksara, Kak Alma, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, mantap. Kalau di masa pandemi saat ini, bagaimana dengan prokesnya, Kak? Gitu. Waduh, betul. Prokes nih, Kak. Kalau misalkan terkait prokes, kita sangat-sangat menjaga dari Sangat ya itu salah menjaga. satunya dari pakai masker ya. Iya, Jarak, dan sebagainya. iya, walaupun kita di luar tetap masker kita pakai gitu. Masker tetap kita pakai, kegiatan-kegiatan di luar pun sebetulnya kita sekarang udah mulai dikurangi. Iya, Kita mulai lebih dikurangi. fokus ke kegiatan-kegiatan yang berbau online gitu Betul, kan. Makanya betul. itu tadi dari awal sampai sekarang kita arahkan buat teman-teman yang mau cek lebih lanjutnya, Iya. itu bisa langsung DM atau misalkan langsung follow akun-akun Iya, kita akun-akun gitu kan, kita. akun-akun kita seperti itu. Iya. Fungsinya apa? Sebenarnya kalau mau datang ke sini itu perlu penjadwalan karena takutnya bentrok, nanti terjadi kerumunan kayak gitu. Betul. Ketika sudah ada janjian dengan waktu yang ditentukan, jadinya kita bisa membantu buat menghindari keramaian. Prokesnya juga bisa lebih terjaga. Dari awal masuk udah pasti masker itu Iya, ya, harus. udah harus dipakai. Setelah itu pengecekan suhu, pemberian hand sanitizer dulu gitu kan, kemudian ditanya dulu mungkin udah janjian belum kakak gitu kan, misalkan udah nih sama Kak Yani atau sama Kak Icam gitu. Nah dari situ mungkin langsung bisa dibantu diarahkan gitu. Atau tadi dengar cerita juga tuh salah satu konsumen kita yang dari Aceh, itu konsumennya Pak Piki, tadi sempat podcast juga Iya. kan sama kita. Iya. Jadi memang bercerita gini, ini masa pandemi mereka nggak bisa keluar dari wilayahnya masing-masing karena memang kita kan Betul. ada penyekatan PPKM itu sendiri gitu kan. Teman-teman bisa juga lakuin yang namanya, kalau kemarin ada survei online. Survei istilahnya. online, ya. Sebentar, ini sekalian juga ngejawab pertanyaan dari Kak Alma Askara, pengen berkunjung ke sana, bisa jelajah virtual nggak? Ya, nah Bisa ini banget. bisa sekalian menjawab pertanyaannya nih. Gimana dilanjutin tadi Jadi memang survei beliau online-nya itu ya? survei online, posisinya di Aceh nih ya, jauh Iya. gitu kan, belum bisa keluar pulau dan lain sebagainya, belum bisa cek log ke sini, tapi beliau itu tahu momentumnya itu sekarang, bukan nanti Betul. setelah normal gitu kan. Betul. Beliau itu tahu PP properti itu seperti apa. Yang ketiga, beliau itu tahu infrastruktur di Jatinangor itu seperti apa, tahu Jatinangor, cuma Betul. satu hanya dia pengen langsung cek ke sini, pengen lihat dulu dan sebagainya, tapi terhalang sama kondisi PPKM itu Betul, sendiri. betul. Makanya beliau langsung berinisiatif dari kita kasih solusi, kita langsung adain yang tadi apa? Survei online gitu. Jadi Gitu. sekali menjawab pertanyaan Kak Alma yang tadi, jelajah virtual tentunya bisa Bisa banget gitu. Mau dilihat unitnya, nanti mungkin sekalian marketnya atau sekalian progresnya nanti bisa kami tunjukkan, entah itu biasanya kalau kita sih via video call Via gitu video kalau call. mau survei online, atau mau via Zoom juga boleh gitu. Enaknya aja nih, kayaknya enak sama video call aja boleh, atau saya mah sama Zoom aja boleh. Bikin gitu. nyaman lah. Ya nyamannya aja kayak gimana gitu kan. Ya, enaknya aja kayak gitu. Boleh, mungkin kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa diajukan sekarang, atau mungkin setelah lihat siaran kita nanti yang diposting di story-nya baru kepikiran mau tanya apa lagi, bisa di DM langsung Betul. ke Instagram yang ini official kita, Lovin Apartemen gitu. Untuk pertanyaan terbaik juga mungkin tadi karena udah banyak pertanyaan ya. Betul. Buat penanya terbaik, pengumumannya kita kasih di hari Senin. Gitu ya, Betul. di hari Senin gitu. Jadi ditunggu aja, langsung kita update di story-nya kita gitu ya di hari Senin. Tinggal lihat, kepoin dulu aja Lovin Apartemen. Betul. Gitu. Dan juga Teh, kita punya sedikit harapan ya Teh ya, Iya. mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu. Amin. Gitu kan ya, kita Iya,
bisa Amin. beraktivitas seperti normal, Betul. kegiatan dan lain sebagainya seperti normal. Sebetulnya gini, kita bukan apa-apa, kita sebagai marketing pun ngerasa gimana ya? Dampaknya terasa sekali ngerasa ya. ada yang kurang gitu. Iya, betul. Biasanya kita kegiatan di luar, di mana, pameran dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang kita kan sedikit Ya, terhambat ya ruang terhambat geraknya. ya. Makanya mudah-mudahan buat pandemi ini mudah-mudahan secepatnya pulih Iya. lah gitu ya. Buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin katakanlah lagi kurang sehat untuk saat ini, Betul. secepatnya disehatkan kembali. Amin. Buat yang sehat lebih sehat Lebih lagi. sehat lagi gitu ya. Ya, pokoknya mah kalau soal mau beli apartemen di saat pandemi ini jangan khawatir, kita Betul. selalu ada solusinya. Entah itu kalau mau kesini langsung nggak apa-apa, dan tentunya protokol kesehatan pun kita terapkan Betul. gitu. Atau mau survei online juga bisa gitu. Jadi ada solusi lah di setiap masalah. Gitu. Ya. Marketing hadir untuk solusi. Ya, mau solusi apa coba? Mengenai apartemen ya solusinya apartemen. gitu. Jangan yang lain. Tapi kadang banyak juga yang pada curhat ya teh. Jadinya curhat gitu ya mengenai pandemi. Biasanya ke cewek sih, kalau ke cowok mah jarang. Oh, mungkin ya saya sering berpengalaman ya di mengenai curhat-curhat teman-teman semua gitu. Mungkin kalau mau ada pertanyaan lagi ya tadi boleh diajukan ke akun Instagram resmi, atau ada yang mau tanya-tanya tentang unitnya mau ke Yani atau ke Iip boleh. Mungkin segitu ya dari kita. Boleh Iip? Boleh apa? Mungkin cukup sekian. Sekian dari kita. Iya. Mohon maaf apabila misalkan ada kekurangan dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.